Seperti yang Eyang katakan barusan mengenai syahadatnya orang Islam itu sebenarnya kan benar. Nah, tapi yang belakang syahadat yang kedua, tapi Eyang belum, mungkin lupa nanti menjelaskannya itu tentang syahadat Rasul kan belum itu ya. Kita mau pencerahan, minta pencerahan dari Eyang kayak apa itu untuk menyaksikan seorang Rasul itu kan seperti diyakini selama ini kan. Beliau kan sosoknya kan 1400 atau 1500 tahun yang lalu. Kita tidak pernah menyaksikan. Iya. Terus ya. Bagaimana tentang syahadatnya itu? Ya, syahadat itu keyakinan, Dik. Keyakinan itu tidak perlu harus tahu. Namanya yakin itu kan di sini. Di batin ya, keyakinan. Cukup itu dipercaya saja, iya. yakini saja. Loh, sama nih pamane percaya ake ini. Misalnya percaya ake ya. Sama betul-betul percaya ake. Bahwa ake ini bisa menyelamatkan saya, misalnya loh ya, ini harus dianggap musyrik dan sirong, kepercayaan pribadi kok. Loh, kadang-kadang bisa menyelamatkan, Dik. Kadang-kadang, makanya saya di rumah saya sana itu banyak pusaka-pusaka karena saya yakin pusaka-pusaka itu masih ditempati oleh sukma-sukma tertentu. Pusaka itu tosanaji, itu namanya tosanaji. Tosan itu besi, aji itu menghormat, besi yang terhormat. Kenapa terhormat? Karena leluhur kita kalau misalnya meninggal lalu didoakan aja lalu masuk surga, lah kok enak ya, ditalili ini berkali-kali, dianu berkali-kali, selamatan berkali-kali langsung surga, lah kok enak? Tetap tidak. Kalau agamanya Nasrani dinyanyi-nyanyikan begini-gini, kasih dupa, kasih ini, kok enak? Tetap tidak. Jadi hidup itu adalah konsekuensi logis pada waktu otak itu berpikir tentang hidup dan kehidupan. Kalau cerita saya direkam oleh adik-adik dari Ngaji Roso ini yang didengarkan ratusan ribu manusia, nanti menyesatkan, saya yang kena, Dik. Saya yang kena. Iya. Tapi kalau adik-adik melihat rumah saya di sana, saya senang banget dengan keluarga saya. Cucu saya itu ganteng-ganteng ya, istri saya itu sabar, cucu saya itu ganteng-ganteng, sarjana semua, bahkan sudah asisten dosen. Loh, kalau malam Jumat Legi itu loh, Dik, mesti sesaji itu di meja tertentu yang di tengah depan singgasana itu mesti ada. Ya cucu-cucu saya itu yang naruh. Waduh, kalau eyangnya mau pergi ke sini itu mesti, Kong, nggak lupa Kong, dompetnya Kong, HP-nya Kong, ini dompetnya dibuka loh Kong. Isinya ada pandang. Seperti itu. Jadi itu sudah merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Nah, terus oleh karena itu di dalam Pancasila Perisai tadi itu, di sini kebangsaan, lambang kerakyatan itu banteng. Kenapa sih lambang kerakyatan kita kok banteng, ada binatang yang lainnya? Buajul lebih kuat, giginya kuat ya. Gajah lebih gede. Ini kok banteng? Hidupnya banteng itu bukan main hebatnya, Dik. Kalau adik-adik mau syuting ke Alas Purwo, monggo silakan. Ya, saya dulu pernah ngambil kehidupan banteng di Alas Purwo. Ribuan jam 5 pagi itu turun ke padang rumput. Ya induknya, ya bapaknya, ya pakliknya, ya mbok D-nya, ya ponaknya makan bareng di situ. Tapi anehnya, Dik, dijaga banteng yang muda, depan satu, kiri satu, kanan satu, belakang satu. Yang menjaga itu tidak pernah ikut makan, dia hanya gini aja. Nanti kalau ada makhluk tangannya dua, kakinya dua, dikejar sampai mati. Itu yang sering membunuh saudara dan keluarga saya, yang sering nembak, sering numbai, sering macam-macam gitu. Kalau tahu lorek-lorek binatang berkaki 4, harimau, dikejar sampai mati. Tapi anehnya, Dik, kalau sudah tua, malu di rombongan itu. Akhirnya apa? Banteng tua itu pergi mencari jalannya kematian yang sempurna. Pergi ke tengah hutan. Mencari temannya yang sudah mati. Biasanya mereka itu lalu tumpuan tulang-tulang ada di situ, di tengah hutan itu. Kalau sudah di situ dia doprok. Niat ingsun mati karena tidak makan, tidak minum, sudah akhirnya dipangan set, ini akhirnya
sampai jadi tengkorak di situ. Itu namanya banteng mati ngorak. Konon katanya kalau punya kepalanya itu bisa untuk membuat pusaka. Karena kepalanya itu juga diikuti oleh makhluk-makhluk gaib yang banyak. Dan saya pernah membuktikan memang iya. Ini menarik ini cerita tentang banteng itu yang mencari jalan pulangnya itu. Berarti kan sudah tahu itu Eyang. Iya. Kalau memang sudah mendekati ajal. Iya. Terkait dengan cerita ini kan di Jawa kan ada seperti ilmu kasampurnan. Iya. Yang nanti pada ujungnya seseorang mungkin nanti akan muksa atau apalah. Betul. Berarti kan kalau di relate-kan dengan ceritanya yang jadi itu berarti kan sinkron. Ya. Orang Jawa sudah tahu. Betul. Kapan kematiannya akan datang. Gitu. Makanya orang-orang Jawa dulu ada 3 yang meninggal sempurna itu spiritnya ya. Spiritnya 1 Pangeran Diponegoro, kedua yang Prabu Jayabaya, yang ketiga Bung Karno ya. Jadi yang Pangeran Diponegoro pada waktu itu kan sekitar abad ke-6 ya, itu sadar bahwa perang ini belum selesai dan beliau kan semakin lama semakin tua, akhirnya mendirikan satu apa namanya padepokan ya, satu padepokan. Nah lalu murid-muridnya itu disebut cantrik. Kalau sekarang menjadi istilah santri, itu dari kata-kata cantrik tadi itu. Begitu beliau sudah waktunya meninggal, sadar, diam-diam sudah buat lubang sendiri di Gunung Kawi sana, ya, lebarnya kira-kira 1 meter, isinya 2,5 meter. Lalu cantrik-cantriknya dikumpulkan, ya ngumpul sini semua. Semua kehidupan di bumi itu tidak ada yang langgeng. Pohon-pohon suatu saat tua, binatang-binatang pun sama juga begitu. Bumi pun suatu saat akan habis umurnya, apalagi manusia. Dan sekarang saya sudah waktunya untuk pindah ke alam yang lain. Saya mau tidur. Kalau sudah saya tidur nanti dikubur, diuruk, ya. Tolong 1 aja tidak boleh menangis. Dan setelah itu saya mohon nanti itu cantrik-cantrik saya pergilah ke timur. Karena perjuangan ini masih jauh. Akhirnya sampai ke Nusa Tenggara sana, sampai ke timur sana ya. Kembali ke sana Lombok dan sebagainya. Lalu dia tidur. Sudah kalau turuk. Lalu sekarang menjadi pohon besar itu. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, Eyang Prabu Jayabaya. Beliau itu dari Pamenang Kediri. Beliau sadar bahwa suatu saat itu beliau harus menyebarkan energi kemampuannya kepada anak cucu di bangsa ini ya. Lalu pergi ke timur. Waktu itu mungkin naik kuda. Abad ke 78 ya. Jadi naik kuda dari Pamenang ke menuju kemana? Ke Sumber Biru sebelah itu. Ya, kira-kira 500 meter dari sini. Kenapa kok di situ? Karena Sumber Biru itu mempunyai energi yang spiritual yang tinggi. Karena sumbernya ada 2, yang dari barat dari Gunung Arjuna, yang dari timur Gunung Semeru. Ya, itu lalu mengeluarkan sumber. Makanya sejak dulu di situ tuh banyak orang tua-tua yang ritual di situ. Banyak orang tua ritual di situ. Yang dekat Sumberawan itu. Sumber Nagan yang sana agak ke sana sedikit gitu. Itulah. Terus akhirnya karena pengaruh bahwa orang ke situ tuh dianggap musyrik, syirik segala macam, akhirnya sekarang menjadi sepi. Menjadi sepi lah. Terus beliau sadar pergi ke situ. Kenapa? Karena di situ itu ada laboratorium orang Blitar. Namanya Empu Barada. Empu Barada itu orang Wlingi. Waktu itu bisa terbang tanpa mesin, tanpa baling-baling. Hanya dengan jubah. Leluhur kita yang bisa terbang itu orang 2. Empu Barada dari Wlingi ya, dan yang kedua Prabu Brawijaya kelima bisa terbang hanya dengan jubah aja. Kalau Prabu Brawijaya kelima tahu sendiri, saya di Ketonggo sana waktu itu ya, saya pas dalang ditungguin jam 9 sore sampai jam 5 pagi
Begitu matahari terbit, Gunung Kayon itu merah begitu. Beliau itu di sebelah saya kotak gitu, beber jubah ini. Lalu terbang di sela-sela pohon jati. Itu, lalu ke puncak Gunung Lawu. Saya nggak berani cerita. Saya khawatir kalau ditafsir orang-orang, oh Pak Jati itu lagi error mungkin baru dalang semalam. Mungkin dikira halu nanti. Iya gitu. Terus Iya. ada lagi yang cerita juru kunci sana itu dari Keraton Jogja, namanya Eyang Darmo Darmojo. Cerita saya dipanggil, Mas Jati dalam yang, waduh tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Eyang Lawu. Sampai yang Mas Jati dalang sampai pagi, begitu matahari terbit, beliau pulang terbang ke puncak Gunung Lawu lagi. Nah setelah itu orang kedua toh, saya masih belum pas gitu loh. Sekarang masih ada saksi yang masih hidup, namanya Pak Darsono. Umurnya lebih muda dari saya 5 tahun, tapi beliau tak anggap orang sepuh karena siang pagi sore malam ada di Srigati di Alas Ketonggo sana. Cerita dengan saya, Le dalam Pak Dar, waduh mambengi ditunggu yang mulai sinten Pak Dar, yang Lawu. Awakmu dalang mulai sore sampai isuk bubar, baru beliau kondur ke puncak Gunung Lawu. Masih hidup orangnya, masih hidup. Nah itu baru sadar leluhur kita itu memang biaya-biaya yang istimewa. Berarti sering mengadakan pertemuan gitu Pak, para leluhur kita itu yang. Leluhur kita itu saat ini tuh masih proaktif. Istilahnya itu proaktif. Iya, tujuan ketika pertemuan itu apa kira-kira yang dibahas biasanya gitu ya? Yang dibahas ya tentang nasib anak cucunya. Seperti saat ini beliau tuh jangan dibikin tidak tahu politik. Mengikuti juga ya? Iya mengikuti juga, maka dari itu ini nanti penentuan kemenangan dari situasi politik itu yang menentukan satu leluhur, kedua kali alam. Karena alam itu ikut bicara. Kenapa alam kok ikut bicara? Karena alam itu misalnya sumber air. Ya. Dulu pada waktu babat desa yang pertama kali, leluhur yang dicari apa? Sumber air. Karena dengan air itu anak cucu nanti masih bisa minum, bisa untuk ini mengaliri sawah dan sebagainya. Kalau di situ sudah airnya ketemu, pasti tumbuh pohon-pohon yang besar. Yang masih melakukan seperti itu adalah saudara-saudara kita di Bali. Oleh karena itu di Bali itu banyak pohon-pohon yang dikasih baju. Intinya apa? Supaya semua menghormat, jangan ditebangi sembarangan. Ya bukan kok satu hutan pohon dikasih baju semua, ya tidak. Tapi etika, norma, sopan santun manusia untuk dekat dengan alam itu mutlak harus. Kalau tidak, ini nanti alam ikut bergerak. Ikut bergerak. Ya mudah-mudahan situasi Demak kemarin itu ya tidak karena leluhur ya karena faktor alam yang memang di pantai utara itu sekarang dengan situasi hujan yang seperti ini dan juga laut seperti ini bukan lain gitu loh ya. Iya. Seperti yang ceritakan barusan mengenai leluhur itu kan dalam tanda kutip leluhur kan sering turun ya untuk jangkungi anak cucunya ya, khususnya di Nusantara, di Indonesia ini. Saya ada ingin bertanya, mungkin pertanyaan unik. Kalau seperti leluhur yang sering turun ke bumi, berarti seperti beliau-beliau itu posisinya sekarang belum di surga berarti yang? Ya itu tadi belum juga, karena makanya di zaman modern ada istilah inkarnasi, ada istilah reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu ada leluhur masih mengharapkan anak cucu-cucu berkelakuan baik. Lalu beliau butuh rumah. Butuh rumah untuk apa? Ya untuk tinggal sukma tadi, karena sukma itu belum kembali suci. Belum kembali menyatu di istananya Tuhan. Oleh karena itu tempatnya disebut tosan aji atau pusaka-pusaka. Atau pusaka-pusaka. Makanya di rumah saya itu banyak keris, banyak tumbak, banyak ini dari zaman ini ada semua. Ada semua itu ya. Karena saya sadar lah,
beliau bertempat di situ karena sukma itu hidup. Hidup itu hukumnya mesti plus dan minus. Untuk bisa ditempati harus dengan sejenis besi. Makanya lampu listrik itu tanpa ada tembaga yang mengalir ke sana, ya nggak bisa hidup. Nah, plus itu kalau titik sentral titik Tuhan tadi itu dibesarkan menjadi nol, gede gitu. Garis tengah, ini plus, ini minus. Plus itu angkasa, minus itu bumi. Leluhur kita menyebut Bopo Angkoso, Ibu Bumi, Siwa dan Uma dan Parwati. Nah itulah leluhur kita itu pikirannya sudah bukan main hebatnya, bukan main cerdasnya, dan berbudi luhur. Hebatnya di situ. Iya. Kalau menilik dari ilmu kesampurnaan seperti ketika waktu meninggal dengan jalan moksa kembali sempurna ke Sang Maha Pencipta, berarti leluhur itu masih belum menguasai juga berarti yang ini. Iya, karena belum kembali menjadi suci atau menjadi Tuhan tadi itu. Artinya suci itu bersih. Jadi masih ketempelan debu satu aja, ya. Ditaruh di meja ini, ditutup petil, palu, tek, ajur, artinya belum suci. Hidup harus sukses, bila perlu kaya, ya. Tapi jangan berpikir bahwa besok mati harta kekayaan itu dibawa. Nah di sini, nah makanya tadi moksa yang kedua yang Prabu Jayabaya, ya, itu pada waktu sadar akan meninggal sudah di tempat yang Pubarada di Biru situ, silo begini udah dirambati rumput, lama-lama menyatu dengan pohon, sekarang menjadi pohon ringin putih di Biru situ, ringin putih itu. Nah, moksa yang berturut-turut sampai sekarang masih hidup dan aktif siapa? Bung Karno. Bung Karno itu moksa. Saya itu saksi hidup pada waktu Bung Karno meninggal. Ibu, kakaknya Bung Karno bilang sama saya, Jat, kamu jangan pergi jauh-jauh, Bung Karno sedo meninggal. Nanti kamu yang menerima di liang kubur itu di Blitar sana. Terus saya masuk ke liang kubur, saya terima gitu, duduk. Terus waktu itu ada wisik dari seorang sepuh dari Bali supaya makam Bung Karno dipindahkan di antara Eyang Putri, Eyang Kakung di Blitar. Ya, terus saya diperintahkan lagi sama Ibu Jati dalam Bung Karno dipindah di antara Eyang Putri, Eyang Kakung. Jadi Jati nanti yang akan kembali, tulang-tulangnya untuk dipindah ke sana. Tulang satu aja tidak ada deh, hanya kafan aja, satu aja tidak ada tulangnya. Saat ini mungkin sudah 2 kali saya ceritakan di Ngaji Roso, dan ternyata Bung Karno masih aktif. Buktinya apa? Bung Karno meninggal tahun 1971. Pada waktu tahun 1976 Bung Karno tuh menolong seorang marinir di Timur Timur, namanya Pak Ageng Sriwidadi. Sekarang priayinya ada di Malang Selatan di Bantur sana. Berarti ada orangnya kembali, ada orangnya, ada wujud fisiknya. Wujud fisik deh. Dan 10 pagi Pak Sri itu karena itu melawan dengan pretelin, ya, itu siang itu berlindung di watu kira-kira 3 meter gitu gede tingginya. Jam 10 siang Bung Karno datang, tapi nggak pakaian seperti Bung Karno dinas itu, enggak, pakai kaos putih senengannya, oblong gitu, lalu bolong gitu ya, lalu ngundang gini, Sri, loh siapa orang ini? Sama itu siapa? Kau tahu saya, nama saya Sri. Ya mesti aja kamu ndak tahu, saya itu Bung Karno. Saya sudah tidak di istana lagi, saya sudah diusir dari istana gitu. Lalu Pak Sri itu nuangnya sujud di Bung Karno gitu. Udah ayo, kamu hari ini saya ajak keluar dari sini ya. Jangan Pak, itu di lereng tebing itu banyak pretilin membawa senjata. Saya kemarin ditembaki sembunyi di sini gitu. Tidak apa-apa, mereka tidak melihat kita kok. Cuma nanti kamu kalau sudah sajak keluar di sini, kamu mencari hutan kecil di Gondang Legi ke selatan, namanya Kecamatan Bantur. Kamu tidak boleh masuk di kecamatannya.
nanti enak-enak menikmati bakso terus.